Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nilam Hidayat, Nabila Putri, Renata Adelia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang budgeting 1 dan budgeting 2 atau cash and purse. Budgeting atau anggaran adalah suatu rencana periodik yang disusun berdasarkan program yang disahkan. Nah, selanjutnya ada manfaat budgeting. Manfaat budgeting itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu dapat ditentukannya kegiatan-kegiatan yang paling profitable. Yang kedua, membantu manajer dalam mengelola perusahaan. Lalu yang terakhir itu terkait dalam bidang penanganan, koordinasi, dan pengawasan. Nah, selanjutnya ada fungsi budgeting. Untuk fungsi budgeting itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fungsi perencanaan, yang kedua ada fungsi pelaksanaan, yang ketiga ada fungsi pengawasan. Nah, untuk fungsi perencanaan, budget bisa sebagai alat perencanaan tertulis yang menuntut pemikiran teliti dan memberikan gambaran yang nyata. Sedangkan untuk fungsi pelaksanaan, budgeting merupakan hal yang penting untuk mengkoordinasi setiap bagian kegiatan, seperti bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian umum, dan banyak bagian-bagian lainnya. Nah, yang terakhir itu ada fungsi pengawasan. Untuk fungsi pengawasan itu sendiri sebagai alat pengawasan berarti mengevaluasi setiap pelaksanaan pekerjaan. Nah, selanjutnya kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan budgeting. Nah, di dalam penyusunan budgeting itu, faktornya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada faktor intern, yang kedua itu ada faktor extern. Untuk faktor intern itu, faktor yang ada di dalam perusahaan. Misalnya, penjualan tahun lalu, modal kerja, dan tenaga kerja yang dimiliki, beserta lainnya. Untuk faktor extern, merupakan faktor yang ada di luar perusahaan. Jadi tidak termasuk ke dalam perusahaan. Jadi yang ada di luar perusahaan, contohnya keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, dan lain-lain. Nah, di dalam penyusunan budgeting ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Jadi ada 4 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama itu ada anggaran itu harus dibuat serealistis mungkin. Yang kedua itu adanya partisipasi dari direksi. Yang ketiga itu anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan. Yang keempat, perlunya laporan yang akurat dan tepat waktu. Nah, jadi keempat di atas tersebut merupakan hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk menyusun budgeting. Nah, di dalam penyusunan anggaran atau budgeting ada saja kemungkinan untuk gagal. Nah, di sini ada 4 hal yang membuat penyusunan mengalami kegagalan. Yang pertama itu ada pembuatan anggaran tidak memiliki wawasan yang luas. Yang kedua itu wewenangnya tidak tegas. Yang ketiga tidak didukung oleh para masyarakat. Lalu yang terakhir ada dana yang tidak mencukupi. Nah, sebelum kita menyusun budgeting atau anggaran, kita harus memperhatikan 3 komponen terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pendapatan. Alasannya karena akan mendorong untuk menetapkan prioritas yang harus dicapai. Lalu yang kedua ada pengeluaran. Pada komponen ini harus dikelola dengan baik agar menjadi sebuah keuntungan. Lalu yang terakhir itu ada keuntungan. Nah, setelah tahap komponen ini ditetapkan, maka selanjutnya kita merencanakan keputusan untuk finansial. Nah, setelah kita bahas 3 komponen tadi, ada pula nih yang harus kita perhatikan, yaitu tahapan-tahapan dalam menyusun budgeting. Di dalam menyusun budgeting ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu menentukan pedoman anggaran, yang kedua mempersiapkan anggaran, yang ketiga menentukan anggaran, lalu yang terakhir ada melaksanakan anggaran. Laporan laba rugi, income statement atau profit and loss statement adalah salah satu bagian laporan keuangan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan, lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Laporan ini terdiri atas pendapatan selama periode berjalan dan beban, baik beban usaha maupun di luar usaha selama periode berjalan. Laporan laba rugi dibuat untuk melihat apakah perusahaan yang dijalankan menghasilkan keuntungan atau tidak. Laporan ini juga digunakan untuk memberikan rincian kepada berbagai sektor di perusahaan untuk menambah wawasan dalam memajukan perusahaan.
Cara membuat laporan laba rugi. Yang pertama, pilih periode pelaporan. Dan yang kedua, buat laporan neraca. Saldo kita harus mendata laporan neraca saldo dengan mencantumkan semua saldo akun yang ada di buku besar perusahaan. Yang ketiga, hitung pendapatan perusahaan. Yang keempat, tentukan harga pokok penjualan atau HPP. Yang kelima, hitung margin kotor. Menghitung margin kotor dengan mengurangi harga pokok penjualan dari pendapatan. Yang keenam, tambahkan biaya operasional. Yang ketujuh, hitung penghasilan perusahaan. Yang kedelapan, tambahkan pajak pendapatan. Dan yang terakhir, tentukan penghasilan bersih. Pengertian anggaran kas. Anggaran kas dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atau periode tertentu. Sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk penentuan arus kas. Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan cukup atau tidak. Cara penyusunan anggaran kas. Yang pertama, tentukan arus kas masuk ke perusahaan dalam sebulan. Yang kedua, tentukan arus kas keluar dari perusahaan dalam sebulan. Yang ketiga, arus kas masuk harus lebih besar dari arus keluar. Yang keempat, saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo akhir untuk bulan kedua. Yang kelima, jika arus kas berubah negatif, Anda harus meminjam uang. Dan yang terakhir, konsisten dengan anggaran kas selama periode yang telah direncanakan. Metode-metode anggaran kas. Yang pertama, metode penerimaan dan pembayaran. Yang kedua, metode untung dan rugi yang disesuaikan. Yang ketiga, metode neraca. PERT atau Program Evaluation and Review Technique adalah diagram probabilitas yang menghubungkan satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Digunakan untuk mengevaluasi waktu dan biaya sehingga kegiatan yang dilakukan dapat dikerjakan secara efektif dan efisien. Tujuan penggunaan metode PERT yang pertama, mengurangi adanya penundaan maupun gangguan dan konflik produksi. Kedua, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan sebagian dari suatu keseluruhan pekerjaan. Dan yang ketiga, mempercepat selesainya proyek. Istilah-istilah pada PERT, yang pertama, earliest expected time, yaitu titik tempuh yang telah dilalui sebelumnya. Yang kedua, latest allowable time, yaitu waktu paling lambat untuk memulai aktivitas. Yang ketiga, slack time, yaitu waktu luang atau jeda. Yang keempat, critical path, yaitu jalur yang membutuhkan waktu tempuh paling lama. Dan yang terakhir itu expected time, yaitu rata-rata waktu yang diperlukan suatu kegiatan jika diulangi dalam jumlah yang besar. Pada metode PERT terdapat 3 jenis estimasi durasi tiap kegiatan. Yang pertama, optimistic estimate atau durasi optimis, yaitu durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan jika segala sesuatunya itu berjalan dengan baik. Yang kedua, pessimistic estimate atau durasi pesimis, yaitu durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan jika segala sesuatunya itu dalam kondisi buruk. Yang ketiga, most likely estimate, yaitu durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan di antara optimistic estimate dan pessimistic estimate atau dikenal dengan median duration. Selanjutnya ada diagram atau jaringan PERT. Diagram PERT memiliki 2 komponen utama, yaitu aktivitas atau activities dan tonggak event atau acara atau milestones. Kedua komponen ini ditandai dengan busur dan titik. Activities digambarkan pada busur dan milestones digambarkan pada titik atau lingkaran. Berikut contoh diagram PERT. Activities digambarkan oleh busur dan diberi kode A, B, C, dan seterusnya sebagai simbol kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, dan seterusnya. Busur juga diberikan keterangan berapa lama waktu perkiraan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan milestones digambarkan oleh titik atau lingkaran yang diberi nomor kode yang naik berurut dari awal hingga akhir diagram.
Diagram PERT sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek karena menyediakan informasi berikut. Yang pertama, jangka waktu penyelesaian proyek. Yang kedua, kemungkinan penyelesaian proyek sebelum tanggal yang ditentukan. Yang ketiga, tahapan kegiatan yang kritis yang dapat berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian proyek. Yang keempat, kegiatan yang memiliki tenggat waktu relatif longgar yang seharusnya dapat dikelola sebagai tambahan waktu bagi tahapan kegiatan kritis. Dan yang terakhir, tanggal kegiatan dimulai dan tanggal kegiatan berakhir atau periode program. Adapun komponen-komponen dalam pembuatan PERT. Yang pertama, kegiatan atau activity. Suatu pekerjaan atau tugas di mana penyelesaiannya memerlukan periode waktu, biaya, serta fasilitas tertentu. Kegiatan ini diberi simbol tanda panah. Yang kedua, peristiwa atau event. Menandai permulaan dan akhir suatu kegiatan. Peristiwa diberi simbol lingkaran atau nodes dan nomor, di mana nomor dimulai dari nomor kecil bagi peristiwa yang mendahuluinya. Dan terakhir ada informasi terkait PERT. Yang pertama, jalur yang ada tidak boleh diperpendek lagi jaraknya karena akan mengorbankan kualitas ketika dilakukan. Tidak boleh juga diperpanjang karena kegiatan akan menjadi tidak efisien. Yang kedua, proses kegiatan dilakukan secara bersamaan, sehingga starting point dan ending point-nya sama terlepas dari jalur yang dipilih. Yang ketiga, latest allowable time dapat dihitung dengan critical path, time estimated kegiatan selanjutnya. Sekian penyampaian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kritik dan saran bisa dicantumkan di kolom komentar. See you guys!